Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Ubaidillah, mahasiswa Teknik Informatika UBP Karawang, IF 19A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Operasi dengan materi Virtual Memory. Di sini saya cuma beranggotakan sendiri. Baik, kita mulai saja langsung. Apa itu pengertian Virtual Memory? Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik, memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama, yaitu memori fisik. Kemudian apa itu tujuan virtual memory? Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file. Virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini yang mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Sistem operasi akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Pada saat data yang tersimpan di swap file diperlukan, data tersebut ditukar dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori. Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM, walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swap file. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa karena sistem operasi tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan walau dengan swap file yang besar, jika kita hanya memiliki RAM yang kecil. Fungsi virtual memory. 1. Menangani kelebihan beban RAM. Kedua, berperan sebagai RAM cadangan, tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Lalu, menyimpan data dari RAM, tapi tidak meneruskannya ke prosesor. Dan terakhir, ada data yang disimpan pada virtual memory packing file bersifat sementara. Lalu bagaimana cara implementasikannya? 1. Ada on-demand pegging. Kedua, ada on-demand segmentation. Domain pegging pada metode tradisional, bahwa seluruh peg untuk satu proses ke memori. Kemudian pada on-demand pegging, sebuah peg dibawa ke memori hanya ketika dibutuhkan saja. Ada perpaduan swapping dan pegging, kemudian ada konsep lazy swapper, jangan swap peg ke memori kecuali ia dibutuhkan. Swapper yang berhubungan dengan peg swapping disebut pegger. Kemudian ada keuntungan metode on-demand pegging. Butuh lebih sedikit memori, hanya peg yang dibutuhkan yang di-load ke memori, kemudian lebih sedikit I/O, lalu lebih sedikit peg yang di-load dari disk, kemudian lebih concurrent, lebih banyak free memory, lebih banyak proses yang bisa dijalankan secara concurrent. Kemudian konsep dasar domain pegging. Sebelum eksekusi, pegger memperkirakan peg mana saja yang mungkin dibutuhkan saat eksekusi. Awalnya hanya peg tadi yang akan dibawa ke memori. Lalu ada CPU ingin mengakses data instruksi di suatu peg. Jika peg tadi sudah ada di memori, pakai. Jika belum ada, load peg dari pegging store, partisi swap, atau virtual memory dan alokasikan ke frame bebas di memori fisik. Lalu ada dua cara implementasi akses backing store. Bawa seluruh program ke partisi swap. Pegger ambil peg dari partisi swap atau virtual memory di swap in ke memori fisik. Lalu yang terakhir ada pegger ambil langsung dari file system. Jika physical memory penuh, swap out peg di memori ke backing store. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.